Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 84. Erwin akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya dari mulut Eva, yaitu dalam penghancuran proyek Ibu Lina adalah Alfred. Erwin tidak mengenal orang ini, tetapi Mary kenal. Setelah kembali ke villa malam itu, Erwin menelpon Mary, dan Mary marah besar begitu tahu bahwa dalangnya adalah Alfred. Karena Alfred ini adalah kakak iparnya, jadi dalang dibalik semua ini adalah kakaknya, Meisha. Ternyata spekulasi Erwin sebelumnya itu benar, Meisha adalah dalangnya. Keesokan harinya, Erwin diundang oleh Ibu Lina ke rumah untuk makan bersama, yang tujuan sebenarnya adalah membahas cara melawan Meisha. Erwin, bagaimana dengan Ivan? Mary bertanya dengan cemas ketika melihat Erwin adalah satu-satunya yang datang. Kali ini bukti perbuatan kakak tertuanya sudah tertangkap. Tidak mungkin dia akan dengan mudah memaafkannya. Dikurung. Aku membutuhkannya, tapi akan kusuruh seseorang membawakannya ke sini nanti. Kata Erwin dengan tenang. Ivan ini dicari oleh banyak orang. Jika dibawa keluar dengan waspada, sedikit kesalahan bisa berakibat fatal. Erwin, Tante benar-benar ingin berterima kasih padamu kali ini. Jika bukan karenamu, aku masih tidak tahu apa-apa. Kakak tertuaku ini tampaknya sengaja mempersulitku. Mary berterima kasih pada Erwin. Pada saat yang sama juga semakin membenci Meisha. Meisha berkali-kali merusak proyeknya, mana mungkin dia tidak marah. Tidak apa-apa Tante. Bukankah sudah kubilang sebelumnya, serahkan saja masalah ini padaku. Aku akan menyuruh seseorang membawa Ivan nanti. Penanganannya terserah pada Tante. Tapi setelah selesai nanti aku ingin membawa Ivan kembali. Karena Ivan ini orang yang berharga. Erwin berkata sambil tersenyum. Dan pada saat yang sama memberikan nomor telepon Doni kepada Mary. Agar bisa menghubungi Doni saat butuh. Jangan khawatir Erwin. Setelah semuanya selesai, Tante harus berterima kasih dengan tulus padamu. Mary terus berterima kasih pada Erwin. Bisa dibayangkan betapa sulitnya menangkap anggota keluarga Cole masuk di utara kota yang akan mencari bukti. Ma, sudah kubilang kan, Erwin itu hebat. Hanya Mama yang selalu memandang rendah Erwin. Lina mendekat dan memeluk lengan Erwin dengan penuh kasih sayang sambil berkata dengan bangga. Iya, penglihatanmu sangat bagus. Jawab Mary. Lina, temanilah Erwin sedikit lebih lama hari ini. Minta dia tinggal untuk makan bersama nanti. Aku mau ke perusahaan dulu. Mary sudah tidak sabar untuk mengungkapkan perbuatan jahat Meisha. Mary langsung pergi ke perusahaan. Dan Erwin juga menelpon Doni untuk memintanya membawa Ivan ke perusahaan Rick sebagai bukti secara pribadi. Setelah tiba di perusahaan, Mary langsung menarik Rick untuk mempersiapkan rapat dewan, termasuk dua saudara perempuannya untuk mengekspos perbuatan Meisha. Di ruang rapat VIP, suasananya sedikit bermartabat, karena apa yang dikatakan Mary terlalu serius. Semua pemegang saham tidak berani berbicara, bahkan CEO Rick mengerutkan keningnya. Hanya Meisha yang menunjuk hidung Mary sambil marah-marah. Hei Mary, jangan asal tuduh, mana buktinya? Meisha berkata dengan sombong dan arogan. Orang yang dicari Alfred adalah Ivan dari keluarga Cole di utara kota yang selalu waspada dan mustahil untuk tertangkap. Jadi saat menghadapi pertanyaan Mary, dia tidak takut sama sekali. Benar Mary, masalah ini terlalu serius. Jangan sembarangan menuduh Meisha bersekongkol dengan orang luar untuk mengacaukan proyek perusahaan kita sendiri. CEO Rick juga angkat bicara. Dia tidak percaya putri sulungnya akan melakukan hal seperti itu. Kebenaran akan segera terungkap. Aku punya saksi kunci. Mary menatap Meisha dengan dingin. Kali ini dia harus membongkar perbuatan kotor yang dilakukan Meisha. Mana buktinya? Meisha tidak percaya Mary mampu menangkap Ivan. Ivan itu adalah anggota keluarga Cole di utara kota. Jumlah orang di kota Bandung yang mampu menyinggung keluarga Cole itu tidak lebih dari 5 jari yang ada di tangan. Meisha berani sesombong itu karena yakin bahwa Mary mustahil bisa menangkap Ivan. Kita lihat saja nanti. Setelah Mary mencibir, dia menelpon Doni. Dan tak lama kemudian, Doni masuk sambil membawa sebuah karung. Banyak orang di sini mengenal Doni. Dan mereka menarik nafas ketika melihat kemunculan Doni. Bukannya ini bos Doni di pusat kota? Beneran bos Doni, apa yang dia bawa di pundaknya? Beberapa pemegang saham mengenalinya. Begitu juga dengan Rick. Bagaimanapun, Doni sudah lama berbisnis di pusat kota. Jadi cukup punya koneksi dengan Rick juga. Doni, ada apa ini?
Meskipun Rick jauh lebih tua, tapi dia tetap berdiri dan tidak berani mengabaikannya. Karena Donnie ini adalah salah satu sosok yang luar biasa di pusat kota. Maaf, aku diminta oleh seseorang untuk membawanya ke sini. Donnie meletakkan karung di pundak, kemudian membuka isinya yang ternyata adalah Ivan dengan topeng dan kaki yang terikat. Orang ini adalah Ivan, pelaku penghancuran lokasi konstruksi di barat kota yang dibayar seseorang. Begitu Donnie selesai berbicara, ekspresi Meisha berubah. Dia tidak menyangka Ivan di utara kota akan ditangkap oleh Donnie dan dibawa ke sini. Tetapi pada saat yang sama, dia juga penasaran mengapa Donnie bersedia melakukan ini. Siapa? Siapa yang mempekerjakanmu? Pada saat ini Rick juga marah. Dia bisa saja tidak mempercayai Mary, tapi tidak dengan apa yang dikatakan Donnie, karena Donnie sudah lama di dunia gangster. Ivan sudah diberi pelajaran oleh Donnie sebelumnya, jadi karena takut dipukuli lagi, dia langsung membocorkan informasi ke kliennya. Pria bernama Alfred yang mempekerjakanku untuk mengacaukan lokasi konstruksi di barat kota. Dia memberiku 10 miliar, menyuruhku mencuri dan menjual bahan bangunan untuk membuat masalah. Begitu kata-kata ini diucapkan, sebagian besar pemegang saham yang hadir memusatkan perhatiannya kepada Meisha. Mereka semua tahu bahwa suami Meisha adalah Alfred. Sedangkan Mary sangat bersemangat dan lega saat ini, karena akhirnya terungkap, kemudian menunjuk Meisha. Kak, masih punya sesuatu untuk dikatakan? Meisha, cepat jelaskan apa-apaan ini. Rick berteriak marah, menepuk meja dengan keras karena tidak menyangka putri sulungnya akan melakukan hal ini. Ayah, pria ini mengenakan topeng. Siapa yang tahu identitasnya? Bisa jadi Mary yang berusaha menjebakku. Meisha masih menyangkal, tapi sekaligus merasa takut. Omong kosong. Rick sangat mengenal Donnie. Karena sudah bersaksi, aku akan membawa orang ini kembali. Donnie tidak peduli dengan urusan internal perusahaan mereka. Karena Tuan Erwin sudah memerintahkan untuk membawa Ivan kembali setelah kesaksian sudah berakhir. Bagaimanapun juga, Ivan masih berguna untuk negosiasi di utara kota besok. Setelah itu Donnie mengikat kembali karung dan membawa pergi Ivan. Setelah Donnie pergi, mata semua orang tertuju kepada Meisha. Ayah, jangan percaya apa yang dikatakan orang itu barusan. Aku difitnah. Jelas Mary yang telah menjebakku. Meisha tiba-tiba memohon dengan wajah menangis. Masih ingin berdalih. Mulai hari ini, Meisha akan dihapus dari jabatan wakil manajer umum. Ketika Rick mengatakan ini, dia seolah terasa sedikit lebih tua. Dia tidak menyangka pertengkaran antara kedua putrinya benar-benar akan terjadi. Begitu kata-kata itu keluar, wajah Meisha menjadi pucat dan terduduk di lantai. Kali ini dia benar-benar sudah kalah dari Mary. Mary akan menghela nafas lega. Karena pemecatan Meisha, dia bisa kembali mengambil alih perusahaan dengan lancar di masa depan. Erwin ini benar-benar tidak biasa. Tidak hanya dapat menangkap anggota keluarga Cole di utara kota, tapi bahkan Donnie mendengar perintahnya. Pada saat ini, kesan Erwin dalam pandangan Mary menjadi semakin berbeda. Erwin yang sangat misterius, bahkan keberhasilannya ini juga berkat Erwin. Saat malam hari, Erwin dipaksa tinggal untuk makan bersama. Mary memasak banyak hidangan sendiri kali ini. Dia benar-benar berubah pikiran pada Erwin. Erwin, makanlah yang banyak. Tante secara khusus membuat semua ini untukmu. Mary memberi sepotong daging rebus pada Erwin dengan sikap yang sangat bersemangat. Sama sekali berbeda dari sikap biasanya yang dingin dan jijik pada Erwin. Melihat ini, Lucas tidak bisa menahan diri dan menggoda. Aku sangka kamu akan seantusias itu pada Erwin. Biasanya selalu memberi tatapan jijik. Apa yang terjadi sekarang? Lina tertawa di samping saat mendengar ucapan Lucas. Tapi ia ikut senang saat melihat kedua orang tuanya menyukai Erwin. Itu dulu, sekarang kupikir Erwin cukuplah baik. Mary sangat berterima kasih pada Erwin kali ini. Jika bukan karena bantuannya, dia tidak akan mampu bersaing dengan Meisha, apalagi menjadi CEO. Ngomong-ngomong, aku punya kabar baik lain. Ayahku akan pensiun lebih awal dan akan membiarkanku mengambil alih posisi CEO bulan depan. Mary sangat bangga, tetapi memikirkan Rick yang sakit hati karena perselisihan antara kedua putrinya, dia tiba-tiba merasa tak tega. Karena inilah Rick berpikir untuk pensiun lebih awal. Selamat Tante, akhirnya bisa menjadi CEO.
Erwin memberi selamat. Setelah menghabiskan begitu banyak usaha, Mary akhirnya bisa menjadi CEO. Ini memang hal yang menggembirakan. Selamat, Mah. Lina juga sangat bersemangat, tetapi Mary hanya senang sesaat sebelum mengerutkan keningnya. Tapi ayahku memberiku sebuah ujian. Tampaknya sebuah distrik baru yang disebut distrik Bandung Bay akan didirikan di utara kota dalam waktu dekat. Tanah itu akan dilelang dan bersiap untuk menarik investor. Ayahku menyuruhku untuk membangun cabang di sana. Bukankah sisi utara kota itu sangat sunyi, tapi ingin membangun distrik baru? Lina bertanya dengan cemberut. Aku pernah mendengar tentang hal ini. Ayahku juga sangat memperhatikannya. Baru-baru ini dia berencana untuk membangun sebuah perusahaan baru dan membiarkan kami bergabung dalam investasi. Dia ingin merebut sebidang tanah di distrik baru itu. Lukas juga mengangguk. Kakek sudah tua, apa masih mempermasalahkan ini? Lina bertanya dengan bingung. Meskipun kakeknya cukup sehat, tapi bagaimanapun juga kakeknya sudah berusia 80 tahun. Jadi bukankah itu terlalu melelahkan? Dia bilang distrik baru ini terkait dengan nasib keluarga Milano kita dalam 10-20 tahun ke depan. Dan kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Apalagi dia menerima kabar bahwa sebuah jembatan penyeberangan laut akan dibangun di distrik baru utara. Yang akan terhubung langsung ke kota Santa di seberang laut. Dan distrik baru yang akan dibangun juga berpotensi menjadi zona ekonomi khusus. Lukas juga sangat bersemangat saat mengatakan ini. Distrik baru terhubung langsung ke kota Santa akan menjadi zona ekonomi khusus di masa depan. Mata Mary melebar. Ini jelas adalah kabar baik jika memang benar. Tidak heran ayahnya ingin terlibat. Kota Santa adalah salah satu kota paling makmur dalam negeri. Ini adalah kota tingkat atas, baik dari segi ekonomi, budaya, atau industri yang sedang berkembang. Jika dapat terhubung langsung ke kota seperti itu, pengembangan distrik baru setidaknya 10-20 tahun pasti akan menjadi pusat ekonomi kota Bandung. Ya, jika tidak ada kesalahan, distrik baru utara kota ini pasti akan menjadi pusat ekonomi kota Bandung di masa depan. Apalagi ingin ke kota Santa itu butuh berputar dulu. Setidaknya memakan waktu 2 jam dengan kereta api yang harus melewati lebih dari 10 kota. Tapi begitu jembatan lintasan laut ini selesai, maka hanya akan memakan waktu setengah jam dengan bus. Jadi efisiennya tidak ada bandingannya. Lukas mengangguk. Erwin juga mendengarkan dan mengingat percakapan mereka. Jika dia ingin tumbuh dan berkembang lebih cepat, maka kesempatan untuk membangun bisnis di distrik baru ini tidak boleh dilewatkan. Tetapi bagaimana cara untuk berpartisipasi tanpa mengungkapkan identitasnya? Erwin merasa bahwa lelang amal sebelumnya terlalu menonjol. Lelang tanah dan daya tarik investor kali ini tidak boleh begitu saja menonjol lagi. Sepertinya harus meminta bantuan Dema. Ini jelas merupakan peristiwa besar, dan Hybrid Blue pasti akan berpartisipasi juga. Erwin merasa perlu mendiskusikan ini dengan Dema. Lagi pula Deman itu sudah sangat berpengalaman dalam hal seperti ini. Saat kembali ke Villa Fancy Garden, jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Tetapi Nora pesan makan antar makanan dan baru makan yang terlihat sangat kasihan. Kenapa sekarang baru makan malam? Erwin tidak bisa menahan diri dan bertanya dengan penasaran. Bersiap syuting video pendek sepanjang hari. Ditambah kerja ekstra, jadi baru sampai rumah sekarang. Nanti aku harus siaran langsung selama 1 jam lagi. Capek sekali. Nora tampak kasihan. Bagus, teruslah bekerja keras. Kamu harus bekerja keras untuk bisa sukses. Bekerja keraslah kalau ingin menjadi bintang besar seperti sepupumu. Erwin tersenyum sedikit, kemudian melanjutkan. Jangan lupa, sapu lantai nanti. Sudah 2 hari kamu tidak nyapu. Aku sudah secapek ini tapi masih menyuruhku menyapu lantai. Apa kamu tega melihat gadis manis sepertiku menderita? Nora bersikap manja, tapi ini tampaknya tidak mempan pada Erwin sama sekali. Sepupumu sudah memberitahuku untuk melatihmu dengan baik sebelum pergi. Jadi apa boleh buat? Sikap seperti itu tidak akan mempan padaku. Erwin berkata sambil tersenyum. Erwin sialan, Erwin busuk. Nora marah-marah dan membenci Erwin. Tapi masih dengan patuh menyapu lantai setelah makan malam.
Ketika Erwin berbaring di sofa, dia tanpa sadar membuka Torani Stream dan menemukan halaman siaran langsung Nora yang sedang tertidur di atas meja. Kamera dengan tepat tertuju pada wajah manis dan imutnya. Bahkan Nora ngiler dan adegan ini sedang disiarkan langsung. Gadis ini jelas sedang tidur saat siaran langsung. Erwin terdiam, tapi banyak penonton yang bergabung untuk adegan ini. Konten seperti ini cukup langka, terutama ketika yang melakukan siaran langsung adalah seorang gadis imut yang manis, sehingga menjadi semakin ramai. Beberapa penonton juga mencoba membangunkan Nora dengan memberi hadiah, tapi semuanya sia-sia. Tidur Nora terlalu nyenyak. Mereka yang cantik selalu ada penonton terlepas dari si kontennya. Erwin kehabisan kata-kata. Dia membuat akun baru yang diberi nama Menggenggam Nora di Telapak Tangan dan memberi Nora hadiah seharga 200 juta yang bisa dianggap sebagai dorongan untuk Nora. Lagi pula Torani Stream ini perusahaannya sendiri juga. Setelah melakukan ini, Erwin mematikan ponsel dan ia pun tidur. Pagi-pagi keesokan harinya, Erwin dibangunkan oleh teriakan. Kemudian terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa dari lantai atas dan Erwin dibangunkan paksa. Erwin, cepat bangun. Ada yang memberiku hadiah 200 juta tadi malam. Nora tidur di meja tadi malam dan baru bangun saat pagi. Ketika membuka mata, ia baru sadar siaran langsungnya tadi malam lupa dimatikan. Dia terkejut dengan tampilan angka di layar. Penggemarnya bertambah 1.000 lebih dalam satu malam. Banyak orang yang memberinya hadiah, dan seorang penonton kaya misterius yang memberinya hadiah 200 juta. Meskipun uang ini bukan apa-apa bagi gadis kaya seperti Nora, tapi ini adalah pertama kalinya Nora merasa dikejar oleh penggemar. Kegembiraan yang dirasakannya tak terlukiskan seperti selangkah lebih dekat dengan impiannya. Benarkah? Kalau begitu selamat ya, pertahankan kerja kerasmu. Erwin menguap dan menyemangati. Aku punya penggemar. Nora sangat bersemangat dan matanya penuh kegembiraan. Punya penggemar sekalipun, kamu tetap harus patuh padaku. Setelah sarapan nanti cuci pakaian tadi malam, kata Erwin sambil tersenyum. Cuci pakaian? Aku? Nora tidak senang lagi. Erwin yang keji ini menjadi semakin tidak imut. Justru jauh lebih imut penggemar nomor 1 tadi malam dengan nama Menggenggam Nora di Telapak Tangan. Dari nama saja sudah tahu betapa sayangnya penggemar ini padanya. Suasana hatiku sedang baik hari ini, jadi aku tidak akan mempermasalahkan ini denganmu, kata Nora dan ia pergi mencuci pakaian. Melihat kemajuan Nora dalam berbagai aspek, Erwin pun cukup puas. Tapi hari ini adalah hari ini bernegosiasi dengan keluarga Cole di utara kota. Jadi Erwin menelpon Lisa untuk menyuruhnya datang pagi-pagi sekali. Dan berangkat setelah sarapan. Tidak jauh di tempat persetujuan, Doni sudah menunggu di sana bersama para bawahan setianya sambil membawa Ivan. Melihat Erwin keluar dari mobil, dia dengan cepat menyapanya dengan hormat. Semuanya sesuai perintah Tuan Erwin, kami siap siaga. Baiklah, ayo pergi. Erwin melirik lebih dari selusin bawahan elit yang dipimpin oleh Doni. Mengangguk, dan karena kali ini ke tempat keluarga Cole di utara kota, Erwin sangat berhati-hati. Bagaimanapun, keluarga Cole itu adalah lawan yang tidak mudah untuk dihadapi. Bersambung